Oke, selamat malam semuanya. Ini udah 21, saya anggap sudah sebagian besar join ya. Saya share screen dulu. Oke, sekarang kita ada keempat kelompok. Kelompok satu tentang suai medikasi, kelompok dua stunting, DBD, kelompok tiga, dan kelompok empat keluarga berencana. Jadi setelah ini saya akan spin dan lakukan pengocokan. Nanti urutan maju sesuai dengan urutan spinner ini ya. Yang pertama kali maju nanti adalah kelompok kelompok 4 dulu, keluarga berencana. Lalu dilanjutkan dengan uh, kelompok 2 stunting. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok berapa? Kelompok 1. Jadi kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1, lalu kelompok 3. Nah, oke, jadi sekarang masing-masing kelompok akan maju sesuai dengan urutannya. Di sini yang saya terima ada 4 kelompok, dengan masing-masing kelompok ada 5 peserta. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kelima-limanya diharapkan untuk berperan ya di dalam presentasi kali ini. Kemudian karena kita belajar ilmu komunikasi, di mana kita sudah pelajarin bahwa ilmu komunikasi itu ada dua, verbal dan non-verbal. Jadi diharapkan pada saat presenting nantinya kita semua open camera, jadi saya juga bisa lihat kalian itu mimiknya seperti apa. Jadi selain dari intonasi, kita juga bisa lihat dari raut wajahnya, ya. Gitu. Oke, bisa langsung segera dimulai sesuai dengan urutannya. Kelompok 4, silakan. Kelompok 4 ada? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang penyuluhan keluarga berencana yang beranggotakan Nia Febriana, Indah Octavia, Ilmi Aulia Robani, Nia Mulyana,
dan Siti Askia Zahra. Apa itu KB? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, KB adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Menurut WHO tahun 1970, tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objektif-objek tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Secara umum, program KB adalah bagian yang terpadu dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Selanjutnya ada tujuan KB. Yang pertama, mengatur kehamilan yang diinginkan. Kedua, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak. Yang ketiga, meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan KB kesehatan reproduksi. Yang keempat, meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana. Yang kelima, mempromosikan penyusun bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Ada manfaat KB. Yang pertama, mencegah kesehatan terkait kehamilan. Yang kedua, mengurangi angka kematian bayi. Yang ketiga, membantu mencegah HIV atau AIDS. Yang keempat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendidikan KB. Kelima, mengurangi kehamilan remaja. Dan keenam, perlambatan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya ada ruang lingkup program KB. Yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi. Di sini untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik KB sehingga tercapai peserta baru. Yang kedua, ada konseling. Untuk membantu peserta konseling memilih jenis kontrasepsi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatannya. Yang ketiga, ada pelayanan kontrasepsi. Pada pelayanan kontrasepsi ini, yaitu pemberian alat atau obat kontrasepsi dalam upaya mencegah kehamilan. Yang keempat, pendidikan seks atau sex education. Yang kelima, ada konsultasi pranikah dan konsultasi perkawinan. Di sini untuk konsultasi pranikah dan konsultasi perkawinan yaitu membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakupan dan untuk memecahkan masalah. Yang ketujuh ada konsultasi genetik, di mana pada konsultasi genetik ini membantu mengidentifikasi keluarga yang mungkin beresiko mengalami suatu kondisi genetik. Dan yang kedelapan, tes keganasan. Pada tes keganasan ini bertujuan untuk mendeteksi dini kanker serviks. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi kanker serviks yaitu biasanya dengan pemeriksaan IVA atau inspeksi visual asam asetat. Dan yang kelima, dan yang terakhir ada adopsi.
Untuk jenis-jenis KB itu terbagi menjadi empat. Yang pertama ada pil, yang kedua ada implan, yang ketiga ada suntik, yang keempat ada IUD. Untuk KB, siapa sih yang boleh ber-KB? Pasangan usia subur, yaitu 15 sampai 49 tahun. Yang kedua, yang ingin menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kehamilan. Yang pertama ada pil KB. Pil KB atau pil kontrasepsi oral itu disebut dengan OCP adalah alat kontrasepsi hormonal yang berbentuk pil dan mengandung hormon untuk mencegah kehamilan. Pil KB mengandung ada dua, dia ada estrogen dan progesteron yang disebut pil kontrasepsi oral gabungan atau COC. Pil KB juga mengandung ada juga yang mengandung hanya progesteron saja yang disebut pil progesteron atau POP. Pil KB bekerja dengan cara yang satu menghambat proses pembuahan dan implantasi janin pada rahim, yang kedua mencegah ovulasi yaitu pelepasan sel telur selama siklus bulanan, yang ketiga mengentalkan lendir di leher rahim atau serviks sehingga sperma sulit mencapai telur, yang terakhir menipiskan dinding rahim agar sel telur yang telah dibuahi tidak dapat bertumbuh. Pil KB dapat mencegah kehamilan hingga 99% jika diminum setiap hari, sesuai dengan anjuran dokter. Namun, pil KB tidak melindungi dari infeksi menular seksual seperti IMS. Untuk efek sampingnya dari pil KB tersebut, pemakaian pil dapat menimbulkan efek samping berupa pendarahan di luar haid, rasa mual, bercak hitam di pipi, jerawat, penyakit jamur pada liang vagina, nyeri kepala, dan menambah berat badan. Keuntungan dan kekurangan pil KB sendiri, kekurangannya itu terasa mual, mengalami sakit kepala ringan dan terjadi nyeri pada payudara. Kalau untuk keuntungannya itu penggunaannya mudah, mengurangi beberapa keluhan haid, menurunkan resiko kanker, endometrium dan tumor ovarium. Selanjutnya KB suntik. Yang dimaksud dengan KB suntik ini adalah kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dengan cara menyuntikkan hormonal ke dalam tubuh. Hormon yang dimaksud adalah hormon progestin yang dapat bekerja untuk mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur di masa subur. Untuk jenis-jenisnya dia ada dua, suntik 1 bulan dan suntik 3 bulan. Untuk yang suntik 1 bulan dilakukan setiap 1 bulan sekali secara rutin. Untuk keuntungannya untuk kesehatan kecil terhadap resiko, tidak berpengaruh pada hubungan seks, dan tidak perlu menyimpan obat suntik. Jadi dilakukannya di klinik atau di bidan langsung. Untuk efek sampingnya, dia ada perubahan pada kulit, seperti gatal-gatal, penggelapan warna kulit, sakit kepala, dan sakit pada dada. Untuk suntik 3 bulan merupakan kontrasepsi parenteral atau menyuntikkan hormonal ke dalam tubuh, mempunyai efek progesteron yang kuat dan sangat efektif. Untuk keuntungannya, dia lebih mudah digunakan karena yang melakukan itu bidan atau dokter, jadi kita nggak menggunakannya sendiri, dan tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah. Untuk efek sampingnya, dia meliputi pusing, tidak bisa tidur, selaput kulit, dan lendir bercak merah pada jerawat, mual, payudara menjadi lunak, dan perubahan warna kulit di tempat suntikan. Selanjutnya ada implan. Implan adalah alat kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit lengan atas sebelah dalam, berbentuk kapsul silastik, lentur atau lunak. Untuk jenis-jenisnya dia ada 5. Yang pertama ada Norplan, ada Implanon, Sino-Implan 2, Jadel, dan Nexplanon. Untuk efek sampingnya, nyeri dan bengkak pada kulit di sekitar implan ditanam, pola menstruasi yang tidak teratur, perubahan suasana hati, kenaikan berat badan, nyeri pada payudara, jerawat, nyeri perut, dan sakit kepala.
Untuk jenis-jenis implannya, yang pertama ada Norplan, itu KB implan dengan 6 batang yang dimasukkan ke dalam lengan, efektifnya digunakan selama 5 tahun. Untuk implanon, sama KB implan dengan 2 batang, memiliki efektif selama 3 tahun. Untuk Jadel, menggunakan 2 batang, efektifnya selama 5 tahun. Nexplanon, KB implan dengan 2 batang, efektif selama 3 tahun. Dan yang terakhir, Sino implan 2. Sino implan 2 ini tersubsidi oleh JKN. KB implan dengan 2 batang, efektif selama 4-5 tahun. Berikutnya ada IUD. IUD adalah alat kecil terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim, yang harus diganti jika sudah digunakan selama periode tertentu. Dia ada 2 jenis, yang pertama ada koper T dan koper 7. Dan memiliki efek samping setelah pemasangan. Beberapa ibu mungkin mengeluh merasa nyeri di bagian perut dan pendarahan sedikit-sedikit. Ini bisa berjalan selama 3 bulan setelah pemasangan. Tidak perlu dirisaukan benar, karena biasanya setelah itu keluhan akan hilang dengan sendirinya. IUD sendiri mempunyai kerugian dan keuntungan. Kerugiannya perubahan siklus haid lebih lama dan banyak pendarahan antar menstruasi. Saat haid lebih sakit, merasa sakit dan kejang sampai 3 hari. Setelah pemasangan, pendarahan pada waktu haid atau diantaranya yang memungkinkan penyebab anemia, perforasi dinding uterus, dan mungkin IUD keluar dari uterus tanpa diketahui. Keuntungannya tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, aman untuk ibu menyusui, tidak mengganggu kualitas dan kuantitas ASI. Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau abortus, dan dapat digunakan sampai menopause dan tidak ada interaksi dengan obat-obat lain. Berikutnya ada tantangan dalam penyuluhan KB. Kurangnya edukasi, minima pengetahuan tentang pilihan kontrasepsi dan manfaatnya. Yang kedua, ketidakpahaman tentang kesehatan reproduksi, yaitu rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi secara umum. Berikutnya ada budaya dan norma. Beberapa budaya menganggap pentingnya banyak anak sehingga menolak ide KB. Dan yang terakhir, misi informasi dan stigma. Banyak masyarakat memiliki pandangan negatif atau salah tentang kontrasepsi dan KB. Pertama ada pendekatan individual. Itu melibatkan konseling satu-satu di fasilitas kesehatan, tenaga penyuluhan memberikan informasi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan individu, membantu mereka memilih metode kontrasepsi yang tepat. Lalu ada kelompok diskusi, mengadakan pertemuan kelompok yang melibatkan pasangan atau komunitas. Diskusi ini memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan bertanya langsung pada penyuluh, memperkuat pemahaman dan dukungan sosial. Selanjutnya, pendidikan masyarakat. Seperti menyelenggarakan seminar, workshop, dan penelitian yang membahas isu-isu terkait KB. Kegiatan ini melibatkan masyarakat secara luas dan dapat mengubah sikap mereka terhadap KB. Selanjutnya, kerjasama dengan organisasi komunitas. Bermitra dengan organisasi lokal untuk memperluas jangkauan penyuluhan. Organisasi ini sering memiliki akses dan kepercayaan di komunitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program. Lalu ada peran lembaga dan pemerintah dalam penyuluhan KB. Lembaga dan pemerintah menyediakan informasi tentang berbagai metode kontrasepsi, manfaat KB, dan pentingnya perencanaan keluarga untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga terkait mengadakan pelatihan dan tenaga kesehatan agar mereka mampu memberikan penyuluhan yang tepat dan efektif kepada masyarakat. Pemerintah melalui puskesmas dan klinik menyediakan akses mudah terhadap layanan KB, termasuk konseling dan penyediaan alat kontrasepsi.
pemerintah merumuskan kebijakan yang mendukung program KB, termasuk regulasi yang berkaitan dengan hak reproduksi dan aksesibilitas layanan. Lalu ada peran penting penyuluhan KB. Yang pertama, edukasi dan informasi. Memberikan informasi yang akurat tentang berbagai metode kontrasepsi, manfaat, dan penggunaannya. Penyuluhan komunitas, mengadakan kegiatan penyuluhan di komunitas, seperti seminar dan workshop, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang KB. Lalu memberdayakan masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Jadi kesimpulannya, penyuluhan keluarga berencana atau KB merupakan alat vital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang berkontribusi pada kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Melalui edukasi dan konseling yang efektif, penyuluhan KB mampu membantu individu dan pasangan dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai, sekaligus mengurangi stigma dan mitos seputar penggunaan kontrasepsi. Dampak positif dari program KB tidak hanya dalam pengendalian populasi, tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup, kesetaraan gender, dan penguatan kesehatan reproduksi. Dengan peran aktif penyuluh, masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan program KB untuk mencapai tujuan kesehatan yang lebih baik. Ada pusaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, kelompok 4 sudah ya presentasi mengenai keluarga berencana. Jadi langsung aja saya akan komentari untuk tiap-tiap kelompoknya. Tadi kelompok 4 untuk slide presentasi sudah cukup baik, maksudnya slide-nya itu tidak terlalu banyak pada tulisan, walaupun tadi ada beberapa yang agak banyak, tapi sudah bisa dimodifikasi kayak gitu ya. Nah, cuma saja tadi kan karena kita lagi belajar ilmu komunikasi ya, framing dari setiap peserta itu ada yang frame-nya mukanya kelihatan, ada yang cuma dari hidung ke atas kayak gitu. Padahal kan ini kita lagi zoom. Jadi kan tadi kita lagi ngomongin ada body language yang harusnya bisa kelihatan gitu ya. Tapi yang tadi ada yang mukanya hanya kelihatan dari hidung ke atas di frame zoom-nya, jadi kita nggak bisa lihat ini sebenarnya seperti apa. Terus kemudian tadi masih ada beberapa yang terlihat seperti membaca gitu ya. Jadi membacanya kelihatan sangat banyak, jadinya agak mengganggu penglihatan dari penonton atau orang-orang yang lagi join di Zoom-nya itu sendiri. Gitu. Kalau overall tadi ada beberapa yang sudah bisa memodifikasi. Memodifikasi itu maksudnya di slide tulisannya apa, tapi yang disampaikan juga di luar slide itu. Gitu. Untuk intonasi, nah ini juga penting ya. Untuk intonasi masih banyak yang seperti membaca, jadi kita lagi kayak dibacain gitu. Jadi belum terlihat intonasi naik turun atau tanya jawab atau seperti apa, karena kan ini konsepnya penyuluhan ya. Tadi seperti lebih ke membaca gitu. Nah ini itu untuk kelompok 4, semoga nanti kelompok 1, 2, dan 3 bisa coba dimodifikasi lagi ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi stunting. Dosen pengampunya Ibu Desi. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada Anita Rahman Pratiwi, Azahra, Iskandar Hakim, saya sendiri Lulu Ilmaknun, dan Muhammad Romli. Stunting sendiri merupakan kondisi anak yang memiliki tinggi badannya kurang di usianya, biasanya disebabkan karena asupan gizi yang kurang selama kehamilan atau masa tumbuh kembangnya. Anak dikategorikan stunting jika tinggi badannya menurut umur dan jenis kelamin berbeda, di bawah kurang di bawah
sampai 2 SD dari kurva pertumbuhan. Kondisi ini dapat menghambat potensi fisik dan kognitif anak. Next. Untuk faktor penyebab stunting, ada faktor maternal, faktor lingkungan, dan faktor makanan. Yang pertama ada faktor maternal, yaitu asupan gizi ibu saat hamil tidak memadai. Terus ibunya mengalami penyakit infeksi pada kehamilan. Kehamilannya masih di usia remaja, biasanya untuk kehamilan yang baik itu ada di usia 20 tahun ke atas sampai 35 tahun. Lalu pertumbuhan janinnya yang terhambat dan kelahirannya prematur. Yang kedua, ada faktor lingkungan rumah. Contohnya itu akses pemenuhan kebutuhan pangan yang terbatas atau tempat tinggalnya yang sangat pelosok jauh dari kota. Kedua, ada pemilihan bahan makanan dalam rumah tangga yang kurang berkualitas atau kurang bergizi, masih jauh dari 4 sehat 5 sempurna. Lalu ada tingkat pendidikan ibu atau pengasuh yang rendah. Jadi, kalau ibunya berpengetahuannya kurang, pendidikannya kurang, kurang literasi, itu juga bisa mempengaruhi faktor penyebab stunting pada anak. Next. Lalu yang ketiga ada faktor dari makanan. Contohnya itu rendahnya saat bayi empasi yang kualitasnya itu kurang dari 4 sehat 5 sempurna dari segi zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak maupun mikronya seperti vitamin, mineral. Rendahnya keanekaragaman pangan dan minim sumber protein hewani. Lalu selanjutnya tidak diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan awal kelahiran atau penghentian dini menyusui. Jadi ketika bayinya selama 6 bulan itu gizi yang baik ada di air susu ibu, tidak pada susu formula. Biasanya gitu. Next. Lalu faktor penyebab stunting ada dari faktor penyakit. Anak menderita penyakit yang menghalangi penyerapan nutrisi seperti alergi susu sapi atau sindrom malaborsi. Lalu anak menderita penyakit infeksi kronis seperti tuberkulosis atau cacingan. Anak memiliki penyakit bawaan seperti penyakit jantung atau talasemia. Tidak mendapatkan vaksin yang lengkap sehingga memiliki sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah dan dapat menyebabkan mudah terserang penyakit, terutama penyakit infeksi. Untuk gejala stunting akan dibacakan oleh Azahra. Oke, makasih Kak Lulu. Untuk selanjutnya ada gejala stunting, di mana yang pertama itu dapat dilihat kalau tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, terus juga ada berat badan yang lebih rendah dari anak seusianya. Pertumbuhan tulangnya juga tertunda ya, karena kan dia lebih pendek. Terus juga cenderung memiliki masalah pada pemusatan perhatian, memori, dan proses pembelajaran. Jadi bisa dikatakan dia kurang fokus gitu. Lalu untuk proporsi tubuhnya cenderung normal, tetapi tampak lebih muda atau kecil gitu pada seusianya. Lalu perkembangan kemampuan fisik yang lambat seperti berguling, duduk, berdiri, dan berjalan. Nah, lanjut, apakah semua balita pendek pasti stunting? Jadi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, nggak semua balita pendek tergolong stunting. Tinggi badan pendek juga bisa disebabkan oleh faktor genetik atau gangguan hormon pertumbuhan. Namun, anak stunting pasti mengalami pertumbuhan yang lebih terhambat, termasuk perkembangan otak yang tidak maksimal. Ini beresiko terkena gangguan kesehatan seperti diabetes dan masalah jantung. Orang tua tuh disaranin untuk selalu memeriksakan anak ke dokter kalau tingginya lebih pendek dengan teman-temannya. Jadi dicek ke dokter lebih awal ya kan. Untuk anak di bawah 2 tahun dan
Jadi kalau misalnya buat anak 1 sampai 2 bulan tuh sekali untuk anak di bawah 2 tahun dan setahun sekali untuk anak di atas 2 tahun. Boleh dilanjut? Kapan harus ke dokter? Jadi pastikan untuk rutin mengukur berat badan anak kita ya. Kalau punya anak, berat badan, lalu tinggi badan, dan indeks massa tubuh anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika hasil screening menunjukkan pertumbuhan anak tertinggal dibanding anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Lalu segera periksakan anak ke dokter jika mengalami gejala penyakit yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting. Seperti yang pertama ada batuk lebih dari 2 minggu, lalu demam atau diare yang berulang, sulit menyusu, dan sesak napas. Diagnosis stunting itu dokter akan mengawali diagnosis stunting dengan tanya jawab dulu sama orang tuanya. Yang pertanyaannya tuh meliputi pertama ada pemberian ASI dan asupan makan anak bagaimana, kondisi kehamilan dan persalinannya gimana, lingkungan tempat tinggalnya apakah baik, lalu vaksinasi yang pernah dilakukannya tuh apa aja. Lalu ada pemeriksaan penunjang. Dokter juga bisa melakukan pemeriksaan penunjang seperti berikut. Yang pertama ada tes darah. Jadi pemeriksaan ini dapat mendeteksi gangguan kesehatan seperti TBC, infeksi kronis, atau anemia. Lalu ada tes urin, yang tes ini tuh bertujuan untuk mendeteksi sel darah putih di dalam urin yang bisa menjadi tanda infeksi. Lalu ada pemeriksaan feses. Ini perlu kamu lakukan guna memeriksakan infeksi parasit atau intoleransi laktosa. Lalu ada ekokardiografi atau USG jantung. Tindakan ini bisa mendeteksi penyakit jantung bawaan pada bayi. Lalu foto rongsen dada fungsinya untuk melihat kondisi jantung dan paru-paru. Lalu tes Mantox untuk pemeriksaan ini dilakukan dokter untuk mendiagnosis penyakit TBC yang bisa menyebabkan stunting pada anak. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya, Romli, silakan. Baik, terima kasih ya, Ra. Saya lanjutkan untuk pemaparan selanjutnya. Di sini dikatakan, apakah stunting bisa sembuh? Nah, stunting ini tidak dapat sembuh bila sudah melewati batas usia balita. Tapi intervensi nutrisi dan medis lainnya dapat membantu kondisi anak tidak semakin parah. Jadi, kalau sudah melewati batas yang bila balitanya tidak mendapatkan nutrisi yang cukup atau baik, itu sebenarnya tidak bisa sembuh lagi, tapi ah, bisa dibantu dengan kondisi medis atau nutrisi, jadi kondisinya tidak semakin parah. Nah, ada beberapa berikut tindakan untuk menangani stunting. Yang pertama yaitu pemberian obat-obatan anti tuberkulosis jika anak mengidap TBC. Nah, yang kedua, melakukan terapi awal seperti pemberian makanan bernutrisi dan bergizi. Selanjutnya yang ketiga, memberikan nutrisi tambahan, termasuk protein hewani, lemak, dan kalori. Yang selanjutnya untuk pemberian suplemen termasuk vitamin A, zinc, zat besi, kalsium, dan yodium. Yang selanjutnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selanjutnya untuk memberikan imunisasi dasar dan tambahan untuk membangun sistem imun tubuh sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Next. Selanjutnya apa dampak stunting? Ada dampak jangka pendeknya. Yang pertama yaitu meningkatkan risiko sakit dan kematian pada anak. Yang kedua, menghambat perkembangan kognitif, motorik, dan verbal anak. Yang ketiga, meningkatkan biaya kesehatan. Jadi biayanya keluar-keluar terus kalau
tidak sehat. Yang keempat, meningkatkan risiko penyakit menular dan alergi. Yang kelima, anak menjadi mudah lelah karena kekurangan nutrisi ya guys. Next. Yang selanjutnya ada dampak stunting, dampak jangka panjangnya ya. Yang pertama yaitu postur tubuh yang tidak optimal. Saat dewasa lebih pendek dibandingkan orang-orang seusianya. Yang kedua, meningkatkan resiko kelebihan berat badan atau obesitas ya, dan berisiko mengidap penyakit tidak menular atau PTM, seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan kanker, dan lain-lain. Yang ketiga, kesehatan reproduksi yang menurun. Yang keempat, kapasitas belajar dan kinerja yang tidak optimal saat masih sekolah dan bekerja. Yang kelima, produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal saat dewasa. Next. Pemaparan selanjutnya akan dibacakan oleh Iskandar Hakim. Oke, makasih Rom. Selanjutnya, di mana dapat dilakukan pemeriksaan awal stunting? Jadi yang pertama ada di posyandu. Pada posyandu itu bisa melakukan pemeriksaan stunting dengan cara menimbang, mengukur tinggi badan anak secara rutin. Jadi selain itu juga posyandu dapat memberikan edukasi tentang stunting dan cara pencegahannya terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh anak. Posyandu sendiri memberikan layanan gizi seperti penimbangan berat badan, ukuran tinggi badan, penyuluhan gizi, dan pemberian suplemen. Yang kedua, bisa dilakukan di puskesmas. Puskesmas sendiri melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, minimal 6 kali sesuai jadwal yang telah ditentukan. Puskesmas juga berperan dalam mengurangi kasus stunting dengan memantau pelaksanaan 5 pilar STBM yang ada di masyarakat. Selanjutnya, peran keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat signifikan dalam mencegah stunting pada balita. Kondisi kesehatan sendiri, pola asuh yang diterapkan oleh keluarga dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan optimal anak. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting dalam konteks pencegahan stunting dan bisa diabaikan. Pentingnya edukasi bagi keluarga menjadi kunci dalam upaya pencegahan stunting. Edukasi yang baik dapat memberikan pemahaman yang baik kepada keluarga mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak, termasuk aspek-aspek gizi, pola makan sehat, sanitasi, dan praktik kebiayaan. Untuk pencegahan stunting sendiri bisa menciptakan generasi penerus yang sehat dan bebas dari stunting. Berikut ini ada tips ABCDE menurut Kemenkes RI yang dapat digunakan untuk meminimalisir potensi stunting pada anak. Yang pertama itu A. Aktif minum tablet tambah darah. Konsumsi TTD bagi remaja putri 1 tablet seminggu sekali. Pemberian TTD sendiri pada remaja putri bertujuan untuk pencegahan anemia dan meningkatkan cadangan zat besi. TTD juga mengandung asam folat yang dapat mencegah kecacatan pada janin saat hamil. Yang kedua, untuk remaja sendiri dianjurkan mengkonsumsi mulai dari rentang usia 12 sampai 18 tahun. Dikonsumsinya sendiri selama 50 minggu. Yang terakhir, TTD sebaiknya dikonsumsi dengan air putih, disertai makanan bergizi, dan dihindari minum bersamaan dengan teh, kopi, atau susu. Selanjutnya, konsumsi TTD bagi ibu hamil 1 tablet setiap hari, minimal 90 tablet selama kehamilan. Pemberian TTD pada ibu hamil bertujuan untuk mencukupi kebutuhan zat besi yang meningkat yang 10% kehamilan. Zat besi yang cukup dibutuhkan untuk pertumbuhan janin dan plasenta, serta mencegah peredaran saat janin. Yang kedua, untuk ibu hamil, TTD sendiri biasanya diberikan mulai dari usia kehamilan 16 minggu atau setelah wanita berkurang. Dan TTD sendiri dapat berlangsung hingga masa nifas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak. Baik, selanjutnya di sini ada pencegahan stunting untuk yang poin B, yaitu bagi ibu hamil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali dalam masa kehamilannya.
Jadi biasanya dilakukan 2 kali itu dengan dokter menggunakan USG. Terus dilakukan pada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Misalnya kalau trimester 1 itu dilakukan 1 kali pada usia kandungan 11 sampai 13 minggu. Pemeriksaan itu dilakukan untuk tes darah, terus USG, untuk mendeteksi kelainan bawaan dari janin. Terus pada trimester 2 biasanya pemeriksaan dilakukan 2 kali pada usia kandungan sekitar 20 minggu. Pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan USG juga dan pemeriksaan untuk kesehatan ibu serta kesejahteraan janin secara menyeluruh. Terus pada trimester 3 pemeriksaan itu biasanya dilakukan 3 kali. Terus dilakukannya di atas usia kehamilan 36 minggu. Di sini biasanya pemeriksaannya untuk pemeriksaan darah, urin, dan USG itu untuk memantau perkembangan dan posisi janinnya untuk mempersiapkan kelahirannya. Terus yang poin C yaitu cukup konsumsi protein hewani. Konsumsi protein hewani setiap hari bagi bayi usia di atas 6 bulan. Protein hewani ini berperan penting dalam mencegah stunting karena mengandung asam amino esensial yang lengkap dan berkualitas tinggi. Untuk protein hewani ini juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya meningkatkan metabolisme tubuh, terus untuk mendukung pertumbuhan juga, baik saat dikonsumsi bisa dari ibunya sejak hamil sampai pas anaknya sudah lahir, dari anaknya sudah mulai MPASI biasanya sudah boleh diberikan untuk protein hewaninya untuk mendukung pertumbuhannya. Terus bisa untuk membantu memperbaiki jaringan tubuh juga, terus menstimulasi produksi zat yang diperuntukkan oleh tubuh pada usia pertumbuhan anak, terus memperkuat daya tahan tubuh, dan membangun otot sebagai sumber energi. Yang poin D yaitu datang ke posyandu setiap bulan. Jadi datang dan lakukan pemantauan pertumbuhan seperti menimbang dan mengukur dan perkembangannya. Terus melakukan imunisasi juga kepada balitanya ke posyandu setiap bulan. Memberikan vitamin A biasanya juga untuk kesehatan mata balita. Selain itu biasanya di posyandu juga ada beberapa penyuluhan. Penyuluhannya terkait stunting atau biasanya juga tentang pertumbuhan balita yang normal itu seperti apa, terus untuk pemberian makanan tambahan atau PMT yang bergizi itu seperti apa gitu. Penyuluhannya biasanya juga nggak selalu di posyandu, bisa dilakukan juga kepada remaja putri, biasanya targetnya seperti kayak ke SMP atau ke sekolah gitu. Jadi penyuluhan ini digunakan untuk memberikan pengetahuan lebih agar mempersiapkan remaja putri saat nanti hamil. Biasanya kalau untuk remaja putri itu dikasih vitamin, tablet tambah darah gitu untuk mempersiapkan dirinya saat nanti hamil. Terus yang selanjutnya ada poin E-nya, yaitu eksklusif ASI selama 6 bulan. Jadi eksklusif ASI selama 6 bulan ini juga bisa dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun atau lebih. Manfaat ASI eksklusif ini juga sebagai antibodi alami yang membantu bayi melawan infeksi dan virus. ASI kan mengandung asam lemak seperti DHA yang baik untuk perkembangan otak dan saraf bayi. Jadi bagus banget kalau buat pertumbuhan bayi itu sangat dianjurkan pemberian ASI eksklusif itu selama minimal 6 bulan. Jadi terus selanjutnya ada bayi yang diberikan ASI eksklusif cenderung memiliki berat badan yang lebih seimbang dan mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Pemberian ASI eksklusif ini minimal selama 6 bulan juga membantu melindungi bayi dari penyakit infeksi telinga seperti pilek, tenggorokan, dan sinus. Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu cara dalam pencegahan stunting di 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi stunting. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 ya. Ini materi tentang stunting. Untuk segi framing ini udah ada perbaikan gitu ya. Maksudnya semuanya sudah
semuanya udah ada di frame Zoom-nya. Terus untuk tadi kan dari mana ya? Tadi ada Lulu, Ara, Romli, Iskandar, terus Anita ya. Kalau nggak salah urutannya begitu. Oke. Untuk beberapa dari kalian ada yang sudah memodifikasi intonasi, jadi intonasinya sudah lebih kayak komunikasi, tapi memang masih ada juga yang masih seperti membaca. Terus untuk slide-nya sendiri, yang kelompok 2 ini tadi saya lihat masih agak lebih padat tulisannya dibandingkan kelompok yang sebelumnya. Nanti bisa misalnya, sebenarnya tadi saya lihat sebenarnya udah ada yang bisa menguasai, jadi mendingan yang ditulis yang hint-hintnya aja, tapi bisa lebih dikomunikasikan secara verbal, secara kata-kata langsung gitu ya. Jadi tidak perlu tertulis di slide. Oke, itu aja komentar dari saya. Bisa lanjut ke kelompok 1 tentang swemedikasi. Silakan. Udah kelihatan ya, Ibu? Sudah. Izin dimulai ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kami kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang swamedikasi, kadas, kurap, atau panu. Kelompok kami terdiri dari Ananda Stella Rahayu, Ayudia Alzahra, Selinia Melinda, Septia Wafa Hairiah, dan Travelina Endi. Kemudian, apa itu swamedikasi? Swamedikasi adalah upaya pengobatan yang dilakukan oleh diri sendiri. Dalam penata laksanaan swamedikasi, masyarakat memerlukan pedoman yang terpadu agar tidak terjadi kesalahan pengobatan atau medication error. Apoteker sebagai salah satu profesi kesehatan sudah seharusnya berperan sebagai pemberi informasi atau drug informer, khususnya obat-obat yang digunakan dalam swamedikasi. Kemudian, obat-obat yang termasuk dalam golongan obat bebas dan bebas terbatas ternyata relatif aman digunakan untuk pengobatan diri sendiri atau swamedikasi. Kemudian, apa itu kadas atau kurap? Kadas atau kurap adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit yang dapat menimbulkan ruam dan sisik ini harus segera diobati karena mudah menyebar dan menular kepada orang lain. Kadas yang disebut tinea corporis atau kurap muncul di area kulit yang lembab. Infeksi jamur ini awalnya hanya menyerang bagian tubuh tertentu, lalu menyebar ke bagian tubuh yang lain, seperti tangan, kaki, kuku, kulit kepala, janggut, hingga selangkangan. Kemudian selanjutnya, apa itu panu? Panu adalah infeksi jamur superficial pada area kulit. Bersifat ringan dan biasanya itu tanpa peradangan. Pityriasis versicolor atau yang dikenal dengan panu adalah infeksi jamur superficial. Ditandai dengan perubahan pigmen kulit akibat kolonisasi stratum corneum oleh ragi lipofilik dari genus Malassezia. Malassezia furfur dikenal juga dengan Pityrosporum orbicular atau Pityrosporum oval dan Malassezia ovalis. Kemudian penyebab kadas, kurap, dan juga panu. 3 jenis jamur yang paling menyebabkan kadas adalah Trichopiton, Mycosporum, Epidermophyton. Kemudian penyebab panu adalah jamur Malassezia. Jamur penyebab kadas dan panu ini dapat ditularkan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, kontak langsung dengan penderita.
dan juga kontak langsung dengan hewan peliharaan yang menderita kadas kurap atau panu. Kemudian yang kedua, kontak dengan permukaan atau benda yang terkontaminasi jamur dan kontak dengan tanah yang terkontaminasi jamur. Yang ketiga yaitu risiko penularan kadas panu bisa meningkat jika tinggal di daerah yang beriklim lembab dan panas, sering menggunakan kamar mandi atau loker umum seperti di gym, memelihara binatang, menderita obesitas, dan memiliki sistem imun yang lemah seperti penderita diabetes. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang gejala kadas. Kadas dapat menimbulkan gejala berupa ruam kemerahan yang gatal. Ruam ini umumnya berbentuk lingkaran dengan bagian tengah warna lebih terang, atau yang biasa kita kenal atau disebutnya itu ringworm. Untuk gejala-gejala kadas, yang pertama itu kulit menjadi merah, gatal, bersisik, dan terkelupas. Lalu kulit menjadi kasar, kemerahan, dan terkadang berair. Bagian kulit yang melepuh dan kemerahan ini biasanya dibatasi tepi luar seperti cincin. Bagian tepi kulit yang terkena kurap biasanya lebih tebal dari kulit normal di sekitarnya. Berikutnya saya akan jelaskan tentang jenis-jenis kadas atau kurap. Yang pertama itu kurap kepala atau tinea kapatitis. Biasanya karena infeksi jamur yang terjadi pada kulit kepala. Kondisi ini biasanya menimbulkan rasa gatal dan bercak merah di kulit kepala, serta mempengaruhi batang rambut sehingga menyebabkan rambut menjadi rentan patah atau rontok. Lalu yang kedua itu ada kurap selangkangan atau tinea crudis. Biasanya infeksi jamur yang menyerang kulit di area selangkangan dan paha bagian dalam. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurap badan atau tinea purpuris. Biasanya infeksi jamur atau kurap yang terjadi di kulit badan, leher, lengan, dan tungkai. Tinea purpuris menimbulkan ruam lingkar yang terasa gatal. Yang keempat, kurap kaki atau tinea pedis, atau yang biasa kita kenal juga sebagai kutu air, disebabkan oleh dermatofit yang menginfeksi kulit kaki. Pasien tertular infeksi dengan menyentuh langsung organisme tersebut saat berjalan tanpa alas kaki. Tinea pedis biasanya muncul dengan sisik gatal dan erosi di antara jari-jari kaki. Lalu yang kelima itu ada kurap kuku atau tinea unguium. Biasanya kondisi ini terjadi ketika kuku-kuku jari tangan atau kaki memiliki bercak putih atau kuning. Lalu yang terakhir ada kurap tangan atau tinea manus. Untuk kurap tangan terjadi pada telapak tangan, punggung tangan atau lipatan interdigital salah satu ataupun kedua tangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pencegahan kadas atau kurap. Yang pertama, tidak berbagi pakaian barang pribadi seperti baju, celana, atau handuk dengan orang lain. Lalu yang kedua, tidak tidur satu ranjang dengan penderita kurap. Lalu yang ketiga, memakai alas kaki jika berada di tempat umum, misalnya kamar mandi umum. Lalu yang keempat, tidak menggunakan pakaian yang sempit atau yang bahannya tidak menyerap keringat. Lalu yang terakhir, mencuci tangan setelah melakukan kontak kulit dengan orang lain atau hewan peliharaan yang terinfeksi jamur kulit. Lalu apa aja gejala panu? Nah, berikut ini gejala-gejala panu. Diskolisasi kulit area punggung, dada, leher, dan lengan atas yang tampak lebih gelap atau terang, lalu kondisi gatal ringan dan kulit terasa kering dan mungkin bersisik. Lalu ada kulit menebal, perubahan warna kulit menjadi lebih terang ataupun gelap dibandingkan kulit sekitarnya. Untuk pencegahan panu tersendiri, yang pertama ada mengeringkan badan sampai benar-benar kering setelah mandi.
menghindari paparan sinar matahari dalam waktu yang lama, mengenakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat, menggunakan tabir surya atau sunscreen dengan kandungan SPF minimal 30, menghindari penggunaan produk perawatan skincare untuk kulit berminyak jika memiliki kulit berminyak, menggunakan shampoo dengan kandungan selenium sulfida jika panu sering kambuh. Lalu yang terakhir, menggunakan pakaian secara rutin ketika cuaca lembab. Lalu pengobatan farmakologi untuk kadas dan kurap. Terapi lini pertama yaitu anti jamur topikal. Ada miconazole nitrat, ketoconazole, contrimazole, dan bifenazole. Untuk lini yang kedua, untuk anti jamur oral atau diminum, itu ada intraconazole 100 mg, fluconazole 150 mg. Berikut merek dagangnya ada Fungidrem, fluconazole, atau intraconazole. Berikutnya, pengobatan farmakologi untuk panu tersendiri. Untuk terapi lini pertama, yaitu anti jamur topikal, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada spesifik, yang kedua ada non-spesifik. Yang spesifik terdiri dari clorimazole 1%, ketoconazole 2%, econazole, isoconazole, miconazole, serta cyclopyroxamin dan tadfibran. Lalu ada yang non-spesifik, berfungsi membuang jaringan mati dan mencegah penyebaran lesi lebih luas. Ada sulfur, plus asam salisilat, selenium sulfuda, dan zinc pyrithion. Lalu ada shampoo pada area yang terinfeksi dan didiamkan selama 10 menit setiap harinya sebelum dibilas, diulang tiap hari hingga 1 minggu. Untuk terapi lini kedua, yaitu anti jamur oral atau minum. Diberikan pada kondisi lesi yang menyebar luas atau pada kasus berulang. Ada intraconazole 200 mg per hari selama 5-7 hari. Lalu ada fluconazole 100-30 mg per minggu selama 2-4 minggu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Travelina. Selanjutnya ada pengobatan farmakologis, yaitu sebagai anti jamur golongan azol, yaitu cotrimazole. Cotrimazole itu sendiri adalah obat untuk mengatasi penyakit infeksi jamur seperti tinea, pedis, kurap, candida, vaginalis, panu, dan otitis eksterna. Obat ini bekerja dengan merusak struktur member sel jamur sehingga pertumbuhannya bisa dihentikan. Untuk pengobatan kadas kurap, digunakan clotrimazole 2-3 kali sehari. Oleskan tipis pada kulit yang terinfeksi selama 10-14 hari. Untuk contoh dari golongan clotrimazole itu sendiri, yaitu ada Bacuten N dan Canesten. Lalu ada ketoconazole. Ketoconazole adalah obat anti jamur yang tersedia dalam bentuk topikal atau krim atau salep. Sampo dan oral yaitu obat minum. Jika kadas menginfeksi kulit kepala, dokter akan merekomendasikan sampo anti jamur yang mengandung ketoconazole atau selenium sulfit. Sampo anti jamur membantu mencegah penyebaran jamur di kepala. Untuk penggunaan sampo itu sendiri yaitu 2 kali seminggu, selama 2-4 minggu. Untuk penggunaan krim, oleskan krim secara merata pada kulit yang mengalami panu, kurap, atau kutu air. Untuk contoh merek dagangnya yaitu ada Ketomed Sampo, Ketomed Cream, Zolora SS Sampo, dan Zolora Cream. Lalu ada miconazole. Miconazole topikal adalah obat yang umum digunakan untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit, seperti kurap, kutu air, panu, dan kandiasis kulit. Selain infeksi jamur kulit, obat ini juga digunakan untuk mengobati infeksi jamur di kuku. Dosis salep miconazole adalah 2-3 kali sehari. Dioleskan pada bagian kulit yang terinfeksi dan berikan selama 2-4 minggu. Untuk merek dagang yang miconazole itu sendiri yaitu ada Altadis, Bernazone M, Dactarin Cream, dan Dactazole.
Selanjutnya itu ada pengobatan non-farmakologi atau ini bisa disebut obat alternatifnya ya. Kita bisa pakai ekstrak bawang putih. Bawang putih itu sendiri mengandung antioksidan dan senyawa organik pada bawang putih. Tidak dapat ditolerir oleh jamur patogen ini. Untuk penggunaan ekstrak bawang putih ini tuh cukup mudah. Caranya hancurkan 2 siung bawang putih, lalu bisa digosokkan langsung pada ruang urap beberapa kali sehari, lalu lakukan ini selama 4 sampai 5 hari atau sampai kondisinya membaik. Nah, untuk selanjutnya ini kita bisa pakai teh serai mengandung zat yang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, terutama bisa menyangkut infeksi jamur di tubuh. Namun, teman-teman sekalian juga bisa menggunakan teh serai dingin dan mengoleskannya langsung ke area kulit yang terkena kurap untuk mendapatkan efek yang lebih kuat. Selanjutnya ini kita juga bisa pakai kunyit. Selain dapat langsung menggunakan kunyit, itu bisa dalam bentuk pasta atau bubuk. Banyak orang lain itu mulai memilih untuk menggunakan minyak kunyit yang lebih pekat untuk mengatasi kurap. Untuk minyak kunyit ini akan mengurangi peradangan pada kulit sekaligus dengan cepat menghilangkan infeksi yang mendasarinya. Selanjutnya itu ada minyak kelapa. Minyak kelapa ini juga mengandung antimikroba dan anti jamur sehingga mampu mengatasi berbagai infeksi. Bisa juga cara penggunaannya dari minyak kelapa ini bisa digunakan berupa cairan minyak kelapanya dioleskan ke area kurap sebanyak 3 kali sehari. Manfaat dari minyak kelapanya ini bisa menghambat perkembangan sel jamur karena terdapat beberapa komponen-komponen antimikroba dari asam laurat dan lipidnya. Selanjutnya, ada cuka apel. Cuka apel ini hasil fermentasi buah apel. Bahan alami ini memang dikenal punya banyak manfaat untuk kesehatan dan dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi panu, salah satu penyakit kulit. Cuka apel diyakini ampuh sebagai obat alami panu berkat kandungan antimikroba yang membantu mengendalikan pembuahan cuka apel bersama air langsung ke kulit menggunakan kapas, lalu bilas dengan air hangat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 dengan materi tadi zoomedikasi ya. Ini kelompok 1 ada 5 orang kan ya? Iya, Bu, betul, Bu. Betul, Ibu. Karena namanya yang dikasih ke saya agak beda sama nama-nama yang tadi tampil. Nanti tolong PJ-nya tulisin nama-nama kelompoknya berdasarkan nama yang ada di absensi ya. Karena tadi saya agak bingung baca-bacanya. Oke, untuk kelompok 1 tadi secara framing tadi ya udah semuanya full. Kemudian untuk materi sudah ada yang pakai intonasi, tapi memang masih ada yang terlihat seperti hanya membaca, tapi itu nggak apa-apa. Nanti bisa secara secara beriring waktu. Biasanya setelah latihan-latihan itu bisa lebih tahu gimana sih caranya untuk memberikan intonasi-intonasi di setiap kalimat, gitu ya. Oke, terus tadi barusan saya cek dari absensi ya. Kita tuh absensi ada 20 peserta. Tapi di sini total partisipan 24 termasuk saya dan juga host. Berarti ada 22. Ya. Ada 3 peserta yang nggak ada. Karena ada 1 Azahra. Azahra tuh ternyata kelas pagi ya di absensinya ya. Iya, Bu. Sebenarnya saya kelas
sore, tapi absensi saya nyangkut ke pagi. Nah, tadi di pagi saya absennya bikin kamu nggak ada. Jadi nanti kamu tolong screenshot terus urus ke apa namanya sekre ya. Iya, Oke. Bu. Nanti saya minta WA Ibu untuk konfirmasi ya, Bu. Soalnya kalau Ya. nggak konfirmasi nggak di ACC. Oke, terus tapi ada 2 mahasiswa lagi di sini, ada yang pindahan? Saya Ibu, tadi pagi saya juga ikut. Cuman malam ini saya ikut presentasi. Malah Komalasari. Oh, tadi berarti malah di pagi hari juga di itu tuh. Karena dibilangnya malah nggak ada. Berarti malah. Terus satu lagi siapa? Yang ada di saya ya, namanya Diah Ayu, Anita Rahman, Muhammad Romli, Yulita, Travelina, Lulu, Septi Berta, Ayudia, Ananda, Iskandar Hakim, Nia Febriana, Mutiara Andini, Nia Mulyani, Septia Wafa, Indah Oktavia, Siti Askia, Ilmi, Selinia, dan Silvi Nuraini. Yang nggak ada namanya siapa? Kak Septi Berta cuti sih, Bu. Tapi Oh, namanya masih Septi Berta cuti. Oke, ya udah nggak apa-apa. Berarti udah pas ya. Kalau Septi Berta tadi namanya ada di sini? ada. Tadi Ibu sebut masih Oh, masuk. enggak. Maksud saya yang ada di kelas tapi namanya nggak ada di situ. Karena di sini tuh ada 24 tadi. Pokoknya siapapun yang pindahan kelas, tolong nanti di screenshot terus lapor ke sekre ya. Oke. Kelompok 4, 2, dan 1 sudah, berarti yang terakhir tinggal kelompok 3 dengan tema penyuluhan DBD. Ya. Ada Diah, Mala, Muti, Silvi, dan Yunita. Silahkan, kelompok 3 dipersilahkan. Izin share screen Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 ingin coba mempresentasikan tentang penyuluhan demam berdarah. Terdiri dari Diah Ayu Primastuti, Mala Komalasari, Mutiara Andini, Silvi Nuraini, dan saya Yulita. Apa sih itu demam berdarah? Demam berdarah atau denggi merupakan demam akut disertai dengan adanya pendarahan dalam yang memiliki kecenderungan untuk menimbulkan syok atau kejang dan dapat juga menyebabkan kematian. Umumnya penyakit ini bisa menyerang anak-anak di bawah usia 15 tahun, namun juga bisa menyerang orang dewasa. Demam berdarah sendiri atau denggi merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus denggi dan penularannya bisa dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini dapat terjadi sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok. Gejala DBD sendiri umumnya berupa demam mendadak tanpa sebab yang berlangsung sekitar 2-7 hari. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu? Nyamuk ini tuh memiliki badan yang berwarna hitam dan terdapat belang-belang putih pada tubuhnya. Nyamuk Aedes aegypti ini tuh biasanya menggigit pada sore hari dan juga pagi hari. Kemudian, di manakah nyamuk Aedes aegypti bersarang dan berkembang biak? Jadi, nyamuk Aedes aegypti ini bisa berkembang biak dan bersarang di tempayan, bak mandi, tempat minum burung, drum air, vas bunga, kaleng botol bekas, ban bekas, potongan bambu yang terisi air.
Jadi bisa disimpulkan bahwa nyamuk Aedes aegypti ini dapat berkembang biak di genangan air. Kemudian siklus hidup nyamuk Aedes aegypti ini yang pertama, nyamuk dewasa akan bertelur di dalam air, kemudian telurnya akan menetas menjadi larva sekitar 1-2 hari dan akan berubah menjadi pupa pada hari kelima atau ketujuh, lalu akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Tanda dan gejala seseorang mengalami penyakit DBD yang pertama pembesaran pada organ hati, kemudian sakit di belakang mata, pembengkakan pada kelenjar getah bening. Selanjutnya juga merasakan demam tinggi mendadak 2-7 hari, nyeri otot dan ruam-ruam, kegagalan sirkulasi darah yang ditandai dengan denyut nadi yang teraba lemah dan cepat pada ujung jari terasa dingin dan juga dapat Untuk selanjutnya, ini ada penanganan pada DBD. Untuk kasus ringan atau yang rawat jalan, bisa dengan cara tren mengurangi tas, kemudian bisa juga dengan penggantian cairan. Anak umur 1 tahun bisa memenuhi cairan 1 liter per harinya. Kemudian anak berat badan lebih dari 4 liter per harinya. Kemudian pastikan anak untuk mengkonsumsi cukup air setiap harinya. Kemudian bisa juga memberikan cairan dengan garam dan gula. Ini bisa menggunakan air kelapa, kemudian sup, kanji, bisa juga dengan jus buah, kemudian bubur. Kemudian dapat juga mengompres air hangat, dapat dilakukan untuk mengurangi demamnya. Kemudian minum obat secara teratur yang diberikan tenaga kesehatan, ini juga sesuaikan dengan dosisnya. Kemudian bisa juga untuk minum suplemen penambah trombosit seperti angkat atau bisa juga dengan sari kurma. Nah, ini ada upaya pencegahan demam berdarah. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan 3M ya, mengubur, menguras, kemudian menutup. Nah, ini untuk menguras tempat penampungan air seperti bak mandi atau toren. Ini bisa dilakukan minimal 1 minggu sekali agar nyamuknya tidak bertelur. Selanjutnya menutup rapat tempat penampungan air. Lalu kita bisa mengubur barang yang dapat menjadi tempat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Contohnya itu ban bekas yang dapat menampung air hujan. Lalu gimana sih pencegahan lainnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terkenanya DBD? Yang pertama itu kita bisa menggunakan obat nyamuk. Lalu menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar. Jadi kalau kita habis pakai baju, habis pergi dari luar, itu langsung ditaruh di tempat baju kotor, jangan digantung-gantung, apalagi di belakang pintu kamar kan. Jadi banyak nyamuk nanti. Lalu mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah. Jadi itu pastikan cahaya di rumah itu cukup terkena sinar matahari, biar ruangannya itu nggak gelap. Terus memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, menggunakan kelambu saat tidur, gunakan pakaian pelindung juga. Nah, strategi pemberantasan DBD itu yang pertama pemberdayaan masyarakat. Untuk mendorong meningkatnya peran aktif masyarakat, maka upaya pemasaran sosial, advokasi, dan berbagai upaya penyuluhan kesehatan lainnya dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan,
melalui berbagai media massa maupun secara kelompok atau individual dengan memperhatikan aspek sosial budaya yang lokal spesifik menurut Kemenkes 2008. Selanjutnya yang kedua itu ada peningkatan kemitraan berwawasan bebas dari penyakit DBD. Itu yang pertama ada identifikasi stakeholders, itu baik sebagai mitra maupun pelaku potensial merupakan langkah awal untuk menggalang, meningkatkan, dan mewujudkan kemitraan. Kemudian ada juga jaringan kemitraan, itu diselenggarakan melalui kayak pertemuan berkala, guna untuk memadukan berbagai sumber daya yang tersedia di masing-masing mitra. Mitra di sini bisa dikatakan dari masyarakat itu sendiri. Lalu pertemuan berkala sejak dari tahap perencanaan itu sampai pelaksanaan, pemantauan dan penilaian melalui wadah kelompok kerja operasional atau biasa disingkat menjadi Pokjanal penyakit DBD di berbagai tingkat administrasi Kemenkes menurut Kemenkes tahun 2008. Yang ketiga itu ada peran serta masyarakat dalam pencegahan penyakit DBD itu sendiri. Sasarannya itu yang terdiri dari keluarga melalui perannya PKK, lalu ada organisasi kemasyarakatan, lalu ada juga murid sekolah melalui kegiatannya Jumantik di sekolah, lalu ada juga pelatihan guru, kemudian tatanan institusi, terdiri dari kantor, tempat-tempat umum, atau tempat-tempat ibadah. Kemudian ada juga juru pemantau jentik atau jumantik dari sistem kontrak yang diharapkan peran ini terkait dan petugas sanitasi lingkungannya serta masyarakatnya secara umum melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara gerakan 3M+ yang disampaikan sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan di sini adalah suatu proses memberdayakan atau memandirikan masyarakat untuk memelihara serta meningkatkan dan melindungi kesehatannya dari peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan serta mengembangkan lingkungan yang sehat. Promosi kesehatan juga mempengaruhi masyarakat agar menghentikan perilaku beresiko tinggi dan menggantikannya dengan perilaku yang aman atau paling tidak yang beresiko rendah. Jadi, yuk sama-sama kita cegah DBD dengan cara peduli bersih, peduli sehat, dengan menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih untuk kesehatan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok yang terakhir nih ya. Terima kasih untuk presentasi mengenai DBD ya. Nah, kalau yang terakhir ini, saya kurang tahu apakah tadi memang udah sempat atau memang dari awal sudah seperti ini. Tapi untuk materi sudah tidak terlalu banyak tulisan, ya sudah oke, dan juga semua sudah di dalam framing. Intonasi sudah mulai terlihat, tapi memang masih ada yang masih sedikit-sedikit seperti kelihatan membaca kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, namanya kita proses belajar. Semoga nanti semakin ke belakang semakin bisa lagi untuk bisa lebih berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Ya, dan nanti di after UTS kita kan ada lagi ya latihan untuk personal selling ya, latihan jual diri. Jadi masing-masing akan berkomunikasi menjual personality-nya kepada kita sebagai interviewer, pura-puranya seperti itu. Oke, tapi secara overall udah oke. Thank you untuk semuanya partisipasinya. Jangan lupa tadi yang masih belum ada namanya di absen, tolong di screenshot dan diurus ke sekre. Bagi yang sudah ada, oke, nggak apa-apa. Begitu saja. Dan berarti kita masih ada di minggu depan. Minggu depan kita akan masuk satu kali lagi sebelum UTS. Kita bisa nanti mempelajari atau mungkin saya akan kasih hint-hint kira-kira seperti apa sih ujian kita gitu ya. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gak ada ya. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri kuliah kita malam hari ini.
Kita ketemu lagi di hari Sabtu depan di jam dan waktu yang sama. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan sampai ketemu. Saya izin leave. Ya, makasih Bu. Yo. Makasih.